Ada topiknya. Empat. Pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. Dari keempat itu apa yang kamu ketahui? Memorize file, apa itu? Dari kata memorize, artinya mengingat. Jadi kalau sebagai seorang public speaker, dia menggunakan metode ini, berarti apa? Menurutmu? Bisa? Dia menggunakan metode memorize file, berarti materinya dia hafal, dia ingat. Oke, kalau yang metode pertama, impromptu style. Ada yang tahu? Oke, silakan. Coba sana, Chris. Menurutmu ya, according to you. Coba, dekatkan. Silakan. Kalau ada yang bicara kira, kita langsung bilang, gitu ya. Oke, nah. Silakan, action. Public speaking impromptu style berarti improvisasi public speaking. Seperti apa contoh improvisasinya? Seperti tadi yang sudah dicontohkan. Yang cara kreatifnya. Kreatif. Oh, inovasi. Oke, dengan buka. Menurut Profesor yang tadi, coba Lingkar. Itu menurut Lingkar ya. Jadi silakan dulu kalian berdua. Jadi menjelaskan karena ini sudah di menit-menit terakhir. Ya, dengarkan baik-baik karena 4 metode public speaking ini itu berlaku internasional. Jadi kalian ke Amerika, ke bagian Jepang, Korea, Asia dan sebagainya, kalian akan mendapatkan 4 style in public speaking. Pertama yaitu impromptu style. Coba sama-sama. Impromptu style, management style, memorize style, dan extrovert style. Menjelaskan mengebut ya. Impromptu style artinya si pembicara atau public speaker tiba-tiba ditunjuk untuk membawakan sesuatu di depan. Contoh dalam acara pernikahan, yang ditunjuk akan membawakan sambutan mewakili mempelai pria. Sudah ada MC, sudah panggil, nggak ada orangnya. Jadi pas dia lihat, oh ada Eli di situ. Datanglah si keluarga, dia ke Eli. Eli, boleh minta tolong ada sambutan ini yang mungkin nggak ada. Ini sudah berlaku ini. Oke, boleh. Deal. Oke, dia deal. Dia sebagai public speaker menggunakan metode impromptu style karena dia selalu jago bicara. Ada plus minus juga. Dia bagi, ada bercerita orang lain, dia cerita dia pernikahan waktu pertama, dia cerita dia bulan madu, dan tidak ada fokus. Bilang ya itu dia harus bilang dalam waktu 3 menit. Dia sudah cerita dulu waktu opak masih muda. Dia cerita, akhirnya orang-orang gelisah lihat jam. Semua orang makan, dia bagi terus. Itu kelemahan dari impromptu style. Pertama, dia tidak fokus pada satu topik. Kedua, dia nggak terbatas waktu. So bilang 3 menit ya Pak. Oke, dia bagi 30 menit. Gelisah kan penonton. Tapi dia betul yang bagus tiba-tiba dia hadir. Jadi dia nggak perlu kita nggak persiapan. Karena dia orang anggap dia so pintar buat public speaking. Jadi anytime dia bisa dipilih untuk membawakan atau menggantikan si pembicara sebelumnya. Tapi kelemahannya, pertama dia nggak lihat waktu, dia tidak memperhatikan topik, dan dia akan membuat acara itu menjadi berantakan. Karena waktu yang disediakan bisa pakai semua. Itu kelemahan dan kelebihan dari si public speaker impromptu style. Kalau yang kedua, coba baca kedua. Manuscript style. Nah, ini dia tingkat aman. Sebagai seorang pembicara awal atau dia baru berbicara, baru ditunjuk misalnya kalian setelah ini, Mayor Donald bilang coba siapa yang mau maju buat public speaking. Nah, dia muncul untuk tingkat aman. Dia sudah bikin draft di meja atau persiapan semalam. Jadi dia sudah persiapan dan dia baca tingkat aman. Dia baca supaya nggak salah-salah. Sampai titik koma dia baca. Begitu dia sementara baca di sebelah yang kedua, kemudian kemudian asal audiens melihat di depan. Dia terdiam. Dia mau balik. Tadi dia sudah di mana?
Kalau dia yang susun draftnya, dia selamat karena dia suka, oh tadi bicara tentang ini, jadi dia lanjut. Itu yang model kedua, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihan. Kelebihannya dia tingkat aman, gak akan salah karena dia pakai ini, pakai teks. Yang kedua apa tadi? Manuskrip kan? Manuskrip dia pakai teks, jadi dia aman. Tapi kelemahannya, kalau orang bertanya dan kalau teks itu bukan dia yang buat, dia nggak akan bisa jawab. Karena cuma dia bikin anaknya tapi draft, nggak ada yang dia bisa jawab karena bukan dia yang bikin. Yang ketiga, memorize style. Ini yang paling parah. Dia so hafal, tiba-tiba sementara dia bicara, dia tak ingat. Tapi anjing itu di rumah masih mati. Dia sebentar bercerita mungkin tentang hewan peliharaan. Dia bicara semangat apa, cek poin-poinnya apa. Dia udah banyak tidur makan, dia. Tiba-tiba dia blank. Audiens heran, ini sementara menghentikan cerita atau apa? Dia so lupa. Itu kekurangan dari si memorize style. Dia hafal, tapi begitu ada kegaduhan, ada apa yang dia ingat, dia buyar semua, lupa. Dan yang keempat, ini yang mem sering gunakan, yaitu extempore style. Pertama dia mempersiapkan dulu materinya seperti saat ini. Pada saat mem diundang oleh McDonald, mem mempersiapkan diri semalam sebelum. Mem so bayangkan apa yang mem mau paparkan. Jadi persiapkan itu waktu durasinya kurang lebih 1 jam. Pokoknya semua terstruktur dan kekurangannya hampir tidak ada. Karena dia bisa berbicara dengan lantang, karena draft dia bikin sendiri, materi dia bikin sendiri, itu aman di extempore style. Oke, jadi demikian 4 style dalam public speaking. Thank you so much untuk mendengarkan. Silakan.